Jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha, program yang mengulas hasil penelitian dari para dosen Universitas Kristen Maranatha. Pada kesempatan ini kita akan bersama membahas dengan narasumber kita, Bapak Dr. Radian, yang adalah dosen UKM Maranatha. Kita akan bersama mengawali dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang Maha Baik, kami datang kepadamu untuk menyerahkan percakapan kami bersama dengan Pak Radian yang telah Engkau anugerahi kesempatan yang berharga menyelesaikan doktoral dengan hasil yang sangat baik, dengan hasil yang sangat memuaskan, dan kami ingin belajar dari Pak Radian ilmu yang telah dipelajarinya, dan berkati supaya percakapan kami sungguh-sungguh menginspirasi dan membawa pembaharuan di dalam pola pikir kami. Kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada kesempatan ini kita akan bersama dengan Bapak Radian, di mana Pak Radian ini adalah dosen dari sistem informasi. Ya, betul. Betul ya. Dan Pak Radian telah menulis satu disertasi, dan ini adalah bagian dari disertasinya ya. Jurnalnya adalah pengembangan instrumen untuk mengukur tingkat smart campus ya, kampus cerdas maksudnya, di institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, ini saya kira materi yang menarik, smart campus ya. Nah, Pak Radian, sebelum ke pembahasan ini ada baiknya Bapak memperkenalkan diri dulu kepada para sahabat Maranatha. Mungkin Bapak bisa bercerita tentang pendidikan yang telah Bapak capai, mungkin S1-nya di mana, S2 di mana, S3-nya di mana, begitu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Selamat salam kenal untuk rekan-rekan di Maranatha. Perkenalkan, saya Radian Victor Imbar. Saya dosen di S1 Sistem Informasi Universitas Kristen Maranatha. Dan saat ini saya baru selesai menempuh studi S3 saya di ITB, Institut Teknologi Bandung, di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Untuk topik yang saya dalami, topik penelitian saya ketika S3, saya banyak menggeluti tentang smart campus. Jadi mungkin dari penelitian ini saya harapkan juga bisa membantu Maranatha untuk bisa berkembang menjadi smart campus. Mungkin itu. Ya, Pak Radian ini sebelumnya pernah menjadi wakil rektor ya. Ya. Jadi mungkin Bapak boleh cerita sedikit. Tadi S2-nya di mana Bapak? Tadi S1-nya di mana? Oh, kalau S1 saya di Universitas Parahyangan Bandung. Ya, kemudian S2 saya di ITB. ITB, S3-nya ITB lagi ya. Nah, Pak Radian ini pernah menjadi wakil rektor ya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan dulu di bidang apa bagi wakil rektornya. Ya, saya puji Tuhan, saya waktu tahun 2016 ketika Rektor Maranatha dipimpin oleh Prof. Armen Set Erlangi, saya dipercaya untuk menjadi Wakil Rektor 2, bidang keuangan dan sumber daya. Jadi mengurusi keuangan Maranatha dan juga SDM di Maranatha. Sama setelah itu di tahun 2018 ditambah mengurusi sarana prasarana. 2018 ya. 2018 sampai 2020, dan ketika 2020 saya melanjutkan studi S3. Ya. Nah, pembahasan dari Pak Radian ini saya kira menantang ya, karena tidak ada perguruan tinggi yang tidak ingin menjadi smart campus gitu ya. Jadi karena itu saya yakin bahwa percakapan ini juga akan didengar bukan hanya dari kalangan Maranatha, tapi seharusnya juga didengarkan oleh kalangan perguruan tinggi di Indonesia, yang jumlahnya sekarang banyak sekali ya. Di Indonesia itu ada sampai 4.000 ya Pak ya? 4.000 perguruan tinggi ya. Saya berharap bahwa materinya Pak Radian ini sungguh-sungguh menginspirasi dan membantu supaya kita semuanya
tanpa terkecuali menjadi smart campus. Nah, Pak Radian, izinkan saya menanyakan apa kriteria suatu perguruan tinggi yang berhak yang menyandang predikat sebagai smart campus. Kan logikanya loh, namanya kampus itu ya smart gitu kan. Karena orang-orangnya adalah orang-orang yang pandai, yang akademik, yang sungguh-sungguh menggeluti dunia dunia akademik gitu. Nah, tetapi apa itu sampai harus perguruan tinggi itu sudah menyandang gelar smart campus itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit juga apa yang dimaksud dengan kata smart di sini. Silakan Pak Radian. Oke, ya jadi ya betul sekali Pak Yohanes ya. Jadi untuk kita itu harus menyamakan persepsi dulu. Ya, jadi betul. Banyak sekali yang mengatakan kampusnya ini sudah smart campus, banyak sekali. Nah, tapi setiap peneliti, setiap orang itu mungkin punya persepsi mengenai smart campus yang berbeda-beda. Ada yang bicara, oh smart campus itu berarti bicara harus semuanya teknologi, harus smart. Jadi smart itu kan teknologi, harus menggunakan teknologi terkini dan lain-lain. Tapi ada juga yang bukan seperti itu. Jadi memang kita harus menyamakan persepsi dulu. Betul, Oleh karena itu di penelitian saya, di riset saya bicara smart campus itu adalah kampus yang menerapkan smart system dalam menjalankan misi untuk mencapai visi. Gitu. Jadi kalau dari definisi smart campus yang menurut penelitian saya yang sudah saya teliti itu adalah kampus yang menerapkan smart system dalam menjalankan misi mencapai visi kampus tersebut. Gitu. Nah, smart system itu apa sih? Smart system, nah sistem yang memiliki kemampuan untuk merespon terhadap stimulus, ya. Jadi dia punya kemampuan untuk merespon terhadap masalah, terhadap stimulus dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga bisa menyelesaikan masalah apapun itu dengan smart. Nah, itu yang namanya smart system. Gitu. Ya, jadi kalau saya perhatikan memang banyak sekali problem dalam institusi manapun, bukan hanya perguruan tinggi, institusi manapun, termasuk juga dalam kampanye atau perusahaan-perusahaan, itu karena mungkin peralatannya sudah canggih semua, Pak. Ya, teknologinya canggih, pakai artificial intelligence, ya, tapi sayang tidak didukung oleh sistem yang baik. Ya, yang Bapak sebut dengan smart system itu, yaitu sistem yang mampu merespon setiap masalah-masalah yang ada itu secara efisien dan efektif. Yeah. Jadi memang kalau saya tangkap bahwa kekuatan yang Pak Radian miliki yang sejauh sebelum menempuh studi doktoral itu adalah Bapak selalu berbicara mengenai sistem. Yeah. Itu yang saya kenal dari Bapak. Ya. Karena tadi mengapa saya tanya tentang pengalaman beliau sebagai seorang wakil rektor bidang keuangan dan apa tadi? Dan sumber daya. Sumber daya, ya. Itu yang pertama-tama dibenahi adalah sistemnya. Yeah. Itu poin utama. Nah, karena itu saya kira percakapan ini makin menarik karena apa? Yang disampaikan oleh Pak Radian ini berkaitan dengan bagaimana membuat sistemnya itu. Sistem yang cerdasnya itu bagaimana? Yeah. Ya. Nah, saya menangkap Pak Radian bahwa salah satu pengukuran untuk menentukan smart campus itu kalau Bapak sebutkan ada 3 kategori kan, gitu kan? Ada yang antroposentris, ya. Yang kedua adalah sistemik dan teknologi. Nah, bagaimana ketiga kategori ini antroposentris, ya, yang terarah kepada manusia, lalu sistemik dan teknologi ini bisa saling bekerja sama atau berkolaborasi atau sinergis. Tapi saya mohon Bapak bisa menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan 3 kategori tadi, Pak, dalam membuat satu sistem yang smart tadi. Oke, jadi mungkin sebelum saya menjawab yang
apa itu anthropocentric, systemic, dan teknologi, saya mungkin menjelaskan dulu model smart system yang tadi saya sudah jelaskan bahwa jadi saya itu perkenalkan model smart system saya adalah terdiri dari 5 proses, yaitu yang pertama itu sensing atau persepsi. Yang kedua itu understanding, yang ketiga itu decision, yang keempat itu action, dan yang kelima itu learning. Jadi sebuah sistem dikatakan smart kalau dia memiliki 5 itu. Dan 5 itu sebenarnya saling berkaitan. Jadi misalnya kita ketika memperoleh masalah, nah kita si sistem itu akan melakukan sensing kan. Sensing itu dia akan menerima, oh ini ada masalah, sesuatu hal terjadi. Nah kemudian kalau dia smart, dia nggak langsung bertindak, ya. Dalam hal ini dia harus berpikir. Nah, maka dia akan understanding berdasarkan hikmat pemikiran dia, pengalaman dia melakukan understanding. Nah, kira-kira apakah solusinya apa nih untuk masalah ini? Nah, ketika dia sudah mengerti permasalahannya, maka dia akan melakukan yang namanya ada decision, ada beberapa pilihan. Misalnya ada 3 pilihan, dia harus memutuskan yang mana. Nah, ketika dia sudah putuskan, dia jalankan decision tersebut. Maka itu yang namanya action. Nah, tapi sering orang berhenti pada saat action. Oh, sudah beres nih, masalah sudah selesai. Tapi dia tidak pernah learning. Dia harus mempelajari keputusan yang dia sudah ambil. Ada proses belajarnya kan. Dia harus mempelajari, oh keputusan saya seperti ini, saya harusnya kayaknya kalau lebih baik seperti ini. Seperti ini. Nah, itu kita bisa, itu yang namanya siklus smart. Maka itu yang dinamakan sebuah smart system itu kalau setiap proses dijalankan dari 5 ini. Ya, dari 5 ini. Nah, maka dari itu, nah ini yang jadi basic sistem, smart system itu yang seperti ini. Nah, saya mengambil dari sisi anthropocentric, sistemik, dan teknologi, yaitu saya mau membalance. Jadi kalau orang bicara smart campus itu bicara smart teknologi, kalau di saya hanya ngambil dari 3, yaitu dari sisi anthropocentric, dari sisi manusia, kemudian dari sisi sistemnya, dan dari sisi teknologi. Gitu. Jadi di anthropocentric itu saya mengukur manusia yang menjalankan sistem tersebut, manusia yang menjalankan proses tersebut itu sudah smart belum. Jadi saya akan memeriksa apakah prosedur sudah dijalankan. Nah, ketika dia menjalankan prosedur, kemudian dia sudah ada proses learning, nah itu berarti levelnya sudah lebih tinggi gitu. Jadi itu yang dari sisi anthropocentric. Jadi saya nggak melihat dari teknologi saja, tapi walaupun dia masih manual sistemnya, tapi dia smart nggak dalam menjalankan proses pekerjaannya. Gitu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, sistemik. Saya melihat sistemnya. Apakah sistemnya ini sudah sistemnya menjalankan semua siklus smart yang tadi itu. Prosesnya semua dijalankan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, baru dari sisi teknologi. Teknologi yang untuk menjalankan sistem tersebut, apakah sudah melakukan siklus smart tersebut. Jadi saya akan ukur. Memang yang paling bagus ke siklus smart yang tadi itu proses-prosesnya dijalankan otomatis. Tetapi kan nggak, kalau dijalankan otomatis semua butuh berapa anggaran, kan pasti besar sekali dan belum tentu juga berguna. Jadi memang kita nggak bisa hanya smart campus, hanya sisi teknologi saja, tetapi harus balance, ada sisi human-nya, kemudian ada sistemnya, dan kemudian ada teknologinya. Jadi makanya saya mengambil dari 3 perspektif ini untuk smartnya. Ya. Sangat menarik, Pak, tapi saya ada beberapa hal yang tadi kurang jelas. Apa pembeda antara perception dengan understanding itu? Kira-kira letak bedanya di mana ya, Pak? Supaya saya juga bisa memahami itu ya. Yang Bapak sebutkan dengan sensing tadi ya, perception tadi ya. Ke arah understanding itu kira-kira apa yang Bapak masukkan dengan sensing atau perception itu dengan understanding? Jadi kalau lebih gampangnya, contohnya sekarang kan ada IoT, misalnya ada sensor, Pak. Sensor. Nah, sensor itu mendeteksi adanya manusia misalnya. Nah, itu namanya sensing, Pak. Nah, ketika sensor mendeteksi ada manusia,
kemudian dilakukan understanding. Nah, ini manusia ini apakah pegawai atau orang yang kriminal nih, yang mau mencuri atau mau melakukan tindak kejahatan. Nah, si sistem itu harus melakukan understanding itu. Dari situ dia bisa melakukan decision. Oh, ini ternyata orang jahat. Dia lakukan pengamanan, misalnya dengan membunyikan sirine atau apa gitu. Jadi itu lebih gampang simpelnya untuk yang sensing. Jadi sensing itu memperoleh data, misalnya contohnya lagi kalau misalnya manusia digigit sama melihat ular di dekat dia. Nah, itu kan dia berarti dapat dari indera penglihatan, kan ada ular. Nah, apa yang harus dilakukan kalau dia misalnya kalau responnya istilahnya ya ini antara memang ada smart atau enggak, itu masih ini kan, kalau misalnya dia berpikir dulu sudah keburu dipatok mungkin. Tapi kalau dia langsung lari, nah itu, tapi dia tidak mengikuti, tidak melakukan understanding, tapi dia langsung action karena dia begitu takutnya sampai dia langsung ini. Padahal mungkin ketika kalau dia lakukan understanding, oh aku harus diam, aku harus gini. Nah itu kan ada prosesnya. Jadi ya seperti itu yang mungkin saya bisa jelaskan dengan cara bahasa lebih sederhana. Nah, saya lihat justru problemnya di sana, Pak. Bahwa misalnya kita dalam menghadapi kasus, itu banyak pada sensingnya, tidak diolah dahulu oleh understanding. Itu yang saya maksudkan, bahwa kerap kali dua hal ini terpisah gitu. Benar ya, Pak ya? Betul. Nah, banyak orang, jadi saya menyebutnya sikap yang reaktif. Betul, Pak. Atau kalau ditampilkan itu, kalau dalam sikap tertentunya impulsif. Jadi ada sensing, perception gitu, langsung dia impulsif, dia reaktif ya, atau dengan bahasa yang gampang itu emosional. Yeah. Nah, sehingga bagian-bagian yang paling penting yang kedepannya itu ada understanding, lalu kemudian ada decision, lalu ada action dan learning itu enggak dilewati. Yeah. Begitu. Walaupun mungkin dari sudut pendidikan dia bisa saja seorang yang berpendidikan tinggi, tapi kecenderungannya itu kepada sensingnya ini. Gitu. Betul. Nah, berarti yang perlu dilatih adalah justru kalau sensing itu lebih sifatnya alamiah bagi saya. Betul. Ya. Tapi yang paling sulit itu adalah melatih understanding itu, merespon dengan pengertian gitu. Betul, Pak. Begitu kan? Betul. Nah, ini yang Bapak bangun dari situ justru mulainya dari understanding-nya itu dulu kan. Kalau perception itu kan selalu terjadi ya. Dalam hidup sehari-hari kita diam aja ada macam-macam peristiwa kan gitu kan. Tapi yang paling menentukan adalah justru pada bagian understanding-nya itu. Ya, memang banyak kelemahannya di bidang di proses understanding itu yang jadi kan kurang smartnya di sana, banyak reaktif. Oleh karena itu memang saya membuat pengukuran. Nah, pengukuran saya ada indikator cara menyelesaikan masalah. Nah, yang level paling dasar, jadi itu tidak smart lah ibaratnya. Itu yang pertama impulsif tadi. Yang kedua reaktif. Nah, kalau sudah level 3 itu sudah bagus, sudah responsif. Dan yang keempat itu ada inisiatif. Jadi memang itu jadi dalam hal ini kan saya melakukan pengukuran ya. Jadi saya melakukan pengukuran, saya akan menilai apakah understanding-nya dijalankan atau enggak. Memang kebanyakan mereka sudah ada prosedur tapi tidak dijalankan seperti itu ya. Itu jadi belum smart gitu. Jadi seperti itu, Pak. Nah, jadi saya bikin pengukuran itu dengan indikatornya itu yang cara menyelesaikan masalah itu yang sistemik, kemudian penggunaan teknologinya bagaimana, dan kemudian dari sisi antroposentrik, dari sisi manusianya. Nah, kalau berarti kan ada hubungan antara yang understanding tadi, khususnya dengan yang antroposentrik tadi kan, Pak? Itu hubungan dengan ketiga-tiganya, Pak. Ketiga-tiganya. Ya, jadi saya melihat juga apakah sistem melakukan proses understanding itu. Gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma simpen ada input, misalnya user masukin data, kemudian cuma disimpan, di save ke database, berarti dia tidak melakukan understanding. Understandingnya kan nggak dilakukan sama sekali. Gitu. Tapi ketika dia dilakukan proses understanding, misalnya data-data yang berguna, dia bisa bikin sehingga bisa membantu decision pengambilan keputusan. Mungkin keputusannya dilakukan oleh manajemen nggak masalah, tapi itu sudah ada prosesnya berarti. Kalau selama ini mungkin cuman
ada form, kita cuma simpen, udah itu berarti cuma sensing, belum sampai proses understanding. Nah, kalau yang bentuk seperti itu Pak biasanya jadi simpan, bukankah itu lebih menyangkut soal SOP mungkin Pak? Ada fungsinya saya hanya masukkan aja, tapi kemudian SOP-nya tidak mengatur bahwa ini harus ditindaklanjuti oleh misalnya oleh manajer misalnya. Ya. Betul berarti, Pak. Berarti ini kan juga berkaitan dengan sistemnya tadi kan. SOP-nya itu kan harus ada gitu kan. Ya. Atau mungkin SOP sudah ada, tapi tidak dilaksanakan. Ya. Bisa. Semua bisa kemungkinan gitu. Oleh karena itu kan memang kita perlu lakukan pengukuran itu Pak. Kita melihat, jadi sebelum kampus itu mau jadi smart, kan kita harus tahu dulu dia di level mana. Terus bagaimana dia itu melakukan istilahnya setiap sistem yang dilakukan itu seperti apa, manusianya seperti apa, sistemnya gimana, kemudian teknologi yang mendukungnya itu seperti apa. Jadi dari situ kita bisa ambil penilaian, kita bisa, oh ini Anda masih di level 2, berarti Anda harus kembangkan ini gitu. Jadi memang diharapkan sebuah kampus itu ya diharapkan bisa menjadi smart gitu, dengan istilahnya ya kalau memang sudah ada penilaiannya ya mereka harus berubah kayak tadi yang Pak Yohanes sudah sampaikan. Kalau sudah ada SOP tapi belum dilakukan ya berarti harus di training pegawainya supaya mengikuti. Kemudian kalau ternyata sudah ada tapi pegawainya sendiri yang belum melakukan, hanya dia padahal semua, nah itu berarti dia perlu diberikan ya mungkin teguran atau apa. Jadi banyak. Istilahnya itu langkah selanjutnya sebenarnya. Dan itu setiap kampus kan beda-beda. Iya Pak. Nah, lalu saya melihat bahwa dalam penelitian Pak Radian itu menyebutkan langkah-langkah metodologi ya. Dan itu mencapai 4 tahap begitu ya. Lalu bagaimana 4 tahap itu ditempuh ya? Bukankah yang Bapak sebutkan dalam 4 tahap dalam metodologi itu merupakan sesuatu standar yang harusnya dilakukan oleh setiap akademisi. Akademisi harusnya melakukan 4 tahap itu. Lalu apa pembedanya dalam menciptakan smart campus ini? Ya, kalau saya kan penelitian saya ini kan membuat framework ya Pak ya. Membuat framework yang terdiri dari model ya. Terdiri dari model yang saya buat, model smart kampusnya harus seperti apa, kemudian model pengukuran smart kampusnya harus seperti apa. Makanya saya gunakan metodologi yang dikenal dengan nama DSRM, Design Science Research Methodology. Jadi ini untuk menghasilkan artefak seperti framework, model gitu, dan langkah-langkahnya ya sebenarnya mirip dengan yang lain, misalnya dengan metodologi yang lain. Cuman yang saya gunakan adalah saya mengacunya ke Design Science Research Methodology, gitu. Dan ini juga bisa digunakan di penelitian lain. Yang penting dia penelitiannya itu menghasilkan artefak, mendesain, memodelkan. Nah itu bisa pakai metodologi ini. Tapi kalau kita mau membuat sistem informasi, saya rasa harus metodologinya beda lagi, gitu. Jadi saya lihat penelitian Bapak cukup luas ya, sampai saya lihat ada 36 perguruan tinggi gitu ya. Jadi Bapak meneliti sistem yang ada di dalam 36 perguruan tinggi ini, lalu Bapak menarik sebuah sampel atau semacam konklusi dari sistem dari 36 ini, atau bagaimana bentuknya? Ya, jadi ya puji Tuhan, saya dibantu oleh promotor saya, ya Prof. Suhono, karena beliau ini jaringannya kuat sekali, ya banyak sekali, jadi saya bisa dapat banyak perguruan tinggi. Jadi ya 36 perguruan tinggi ini, perguruan tinggi skalanya bisa yang besar, menengah, dan kecil gitu. Kalau saya bisa dapatkan gitu. Jadi ada PTN dan ada juga PTS. Ya, yang saya lakukan adalah saya bikin sistem untuk menampung. Saya melakukan kuesioner.
membagi kuesioner gitu dan melakukan wawancara kepada stakeholder dan mahasiswa yang menggunakan sistem tersebut. Jadi saya mencari tahu dari situ. Ya, nah tingkat kesulitan yang saya alami adalah ya awalnya bagaimana si kampus meyakinkan kampus tersebut untuk ikut. Nah itu. Memang itu butuh effort yang sangat besar dan puji Tuhan ya kita bisa dapat 36 kampus. Yang saya bayangkan memang walaupun sudah dibantu oleh promotor, tapi saya bayangkan bahwa perguruan tinggi ini mau ikut dalam pola programnya Pak Radian itu bagi saya hal yang tidak mudah ya Pak. Oh ya, tidak mudah sekali itu. Bahkan institusi sendiri pun juga belum tentu ya belum istilahnya mungkin top manajemennya mau mengisi, tapi kan belum tentu mahasiswa mau mengisi, atau kemudian karyawan juga mau mengisi kan belum tentu juga gitu. Jadi memang bahkan promotor saya sempat bilang juga bahwa dari cara mereka mau mengisi ini kita sebenarnya bisa melihat kampus itu smart atau enggak, care atau enggak sama smart kampus kan sebenarnya dari pengisian kuesioner ini. Dan memang ada beberapa kampus yang luar biasa. Saya cuman istilahnya mengirim surat, kemudian dari pihak universitasnya menghubungi, kemudian menanyakan gimana ininya, kemudian saya jelaskan singkat. Setelah itu mereka jalan sendiri dan hasilnya langsung keluar dan cukup banyak sampai ribuan sesuai itu jadi yang bagi saya mengesankan itu ya, bahwa mereka betul-betul merespon, bukan sekedar merespon, tapi kemudian mereka menggunakan sistem yang ada sehingga kuesioner yang Bapak lakukan atau tujuan yang hendak Bapak capai itu segera menyebar dan langsung mereka mau memberikan kontribusi dan memberikan masukan begitu. Betul. Iya, seperti itu, Pak. Jadi mereka mengakses web saya untuk mengisi. Gitu. Plus ditambah untuk memvalidasi saya lakukan wawancara. Memastikan betul nggak seperti ini. Oh, betul gitu. Jadi dari sana aja sudah kelihatan bahwa kampus ini memang disebut smart tadi dengan yang katakannya diyakinkan beberapa kali tidak merespon, bahkan tidak memberikan informasi apapun begitu ya. Ya ada banyak juga yang itu kan. Pertama jujur kita pikir dari 4.000 kampus bisa 10% 400 masuk. Ternyata kan nggak semudah itu karena memang nggak semudah itu. Tapi ya puji Tuhan ya 36 kampus. Ya, memang itu dasar ya. Jadi kalau kita mau melakukan pengukuran lagi, ya seenggaknya 36 ini sudah pasti akan ikut, plus ada tambahan lagi beberapa kampus. Itu ke depan. Jadi kalau Pak Radian bisa memberikan analisis, berarti yang kampus-kampus yang bisa merespon ini, yang disebut smart campus itu memang mereka mempunyai kekuatan apa Pak bisa sampai bisa merespon dengan baik. Kan biasanya kan begini alasannya. Sorry, kampus kami sedang sibuk karena melakukan akreditasi atau apapun lah namanya. Kan selalu ada jawaban. Ada. Ya. Atau kami sedang mengerjakan proses jafung atau apalah begitu. Pokoknya ada alasan yang mengatakan saya tidak mau ambil bagian. Tapi kira-kira apa Pak sebabnya ya ada satu kampus yang bisa begitu meresponnya dengan baik begitu ya. Apakah sekedar karena mereka ini ada sistem ataukah memang ada sisi yang lain, dimensi lain yang membuat mereka tuh mau. Padahal kalau mau dilihat dari sudut hubungan belum tentu mereka kenal baik dengan Pak Radian, begitu kan? Iya. Karena belum tentu kan begitu kan? Tapi mereka mau begitu. Itu yang bagi saya lebih menyentuh gitu. Iya. Kira-kira apa itu ya Pak ya? Mungkin budaya ya Pak ya. Budaya dan budaya kerja mereka. Budaya organisasi juga. Ya, budaya organisasi, betul. Jadi ketika top manajemen, ya kita ikut. Maka dari situ ada instruksi, oh ini seperti ini sampai ke bawahan, mereka langsung mengisi dan kemudian ya cepat gitu. Tapi ada juga mungkin yang budaya organisasinya begitu pimpinannya ngomong A mungkin disampaikan tapi nggak dikerjakan nanti akhirnya lupa. Jadi ada beberapa. Jadi ya mungkin budaya organisasi dan juga memang sistem ini
kelemahannya masih memerlukan orang. Kan kalau ada misalnya yang webometrics, pengukuran webometrik itu kan dia mengambil dari web, dari bagaimana research dan lain-lain. Jadi memang ini berbeda gitu. Dan istilahnya tantangan ke depan bagaimana supaya harapannya tidak merepotkan orang lagi gitu. Kita bisa mengambil data, ya nanti itu memang ada penelitian yang lebih lanjut lagi. Tapi untuk saat ini memang masih perlu ada timbal balik seperti itu. Nah, justru di sini saya menemukan satu dimensi penting, yaitu bahwa di samping sistem ada manusia, ada teknologi, ada satu poin yang kita tadi katakan, yaitu budaya organisasi, Pak. Ya. Karena budaya organisasi membantu sebuah sistem menjadi lebih cepat gitu ya. Karena ketika budaya organisasi itu sangat kuat gitu ya, maka orang segera memberikan itu berdasarkan budayanya gitu. Dia tidak lagi terlalu banyak pertimbangan, tapi dia tahu apa yang dia harus lakukan dalam spirit budaya itu. Ya. Nah, makanya untuk sebuah kampus bertransformasi menjadi smart campus itu dia harus melakukan yang namanya transformasi. Nah, transformasi itu harus ada mengubah budaya organisasi, mengubah kebiasaan pribadi juga, jadi individu. Jadi itu salah satunya. Jadi ini prosesnya sebenarnya bicara cukup panjang. Cuman kan dalam hal ini saya bicaranya dalam hal pengukurannya. Mungkin di sesi-sesi lain saya bisa bicara bagaimana melakukan transformasi digital untuk kampus itu berubah menjadi smart. Nah, itu kan jadi ada step-nya juga. Jadi ada langkah-langkahnya. Gitu, Pak. Jadi mungkin kita itu nanti di topik selanjutnya bisa. Iya. Gitu. Dan kita makin perjelas ya tentang apa yang menjadi harapan atau menjadi tujuan bagi satu perguruan tinggi disebut Smart Campus. Nah, kita akan lanjutkan dalam segmen kedua setelah kita mendengar informasi yang satu ini. Ya, jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Kita akan masuk pada segmen kedua bersama narasumber kita, Bapak Radian Imbar. Nah, Pak Radian, kan setiap perguruan tinggi itu kan mengenal satu evaluasi atau pengukuran dari BAN PT, di mana BAN PT itu kan memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi, termasuk unggul atau berkualitas. Nah, dalam hal ini, apakah penilaian BAN PT
juga dalam pola kerjanya itu menyadari atau menerapkan juga pengukuran kualitas perguruan tinggi dalam pengertian smart campus begitu. Ya, kalau dari sisi Ban PT, dia pasti akan melihat dari sisi penggunaan teknologi. Karena dalam pengukuran Ban PT untuk akreditasi itu ada dia. Sistem ini menggunakan teknologi, bisa diakses dari mana saja. Nah, itu bicara soal teknologi. Tetapi kalau dari sisi pengukuran Smart Campus saya itu tidak berbeda dengan untuk penilaian akreditasi. Karena kalau saya melihat apakah tadi dari 3 sisi tadi, antroposentrik, sistemik, dan teknologi tersebut sudah melakukan siklus smart atau belum dalam menjalankan misi mereka untuk mencapai visi perguruan tinggi. Gitu. Jadi saya nggak secara langsung tidak berhubungan, tetapi apabila siklus smart sudah dijalankan oleh kampus tersebut, otomatis mau nggak mau hasil penilaian Ban PT juga harusnya juga bisa unggul. Begitu, secara tidak langsung. Jadi dengan kata lain, kalau kita belum memenuhi ketentuan atau persyaratan dari penilaian Ban PT, kemungkinan ya, artinya belum tentu, bahwa kampus tersebut belum bisa dapat dikategorikan smart campus, begitu? Saya di penelitian saya itu saya tidak mengatakan kampus tersebut tidak smart, tapi menuju smart gitu. Jadi nggak, istilahnya mereka sedang dalam tahap menuju, mungkin di level 2 atau level 3. Tapi sejauh pengukuran saya paling rendah itu ada di level 2 ke atas. Jadi memang istilahnya sudah menuju ke smart gitu. Walaupun memang ada kan saya melakukannya rata-rata ya, mungkin di satu bagian, di satu sistem mereka nilainya 4, tetapi di bagian yang ada yang 2, kemudian ada yang di 3. Nah, jadi memang istilahnya nggak semua merata gitu, Pak. Gitu. Jadi saya melakukan pengukuran itu ke sistem yang ada di kampus tersebut. Ya, biasanya perguruan tinggi tidak bisa lepas dari kewajiban tanggung jawab Tridharma, ya Pak ya, perguruan tinggi. Nah, sehingga mau tidak mau pengukuran dari Smart Campus ini juga berkaitan dengan bagaimana melaksanakan Tridharma perguruan tinggi ini dengan optimal begitu. Betul. Nah, apakah pengukuran yang Bapak lakukan juga mengukur pada elemen di Tridharma ini ya, pendidikan, kemudian penelitian, dan kemudian pengabdian itu? Ya, saya melakukan pengukuran terhadap Tridharma. Jadi saya melakukan ketiga area pengukuran, yaitu yang saya katakan Smart Tridharma, Smart Management, yang ketiga Smart Living. Nah, Smart Living. Ya, kalau Smart Tridharma ya jelas ya, sudah pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Sudah smart belum? Kemudian Smart Management itu bicara manajemen di perguruan tinggi tersebut. Itu sudah menjalankan, sudah smart belum? Kemudian yang ketiga itu Smart Living. Smart Living itu layanan kampus yang diberikan, fasilitas yang diberikan untuk mahasiswa itu sudah smart atau belum gitu. Jadi saya bicara juga ke fasilitas, misalnya parking sudah smart belum gitu. Nah, itu di living. Kantinnya sudah smart belum. Nah, itu bicara living gitu. Kalau manajemen bicara ya TU, bagaimana ada fungsi manajemen di sana itu dijalankan atau tidak gitu. Human resource, keuangan, nah itu kemahasiswaan itu kan di manajemen. Kalau di Tridharma ya tadi, ya Tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya.
Jadi memang semua aspek diukur. Ya Pak, untuk Smart Tridharma itu Pak, biasanya perguruan tinggi itu tidak bisa disebut smart itu karena SDM-nya masih pada taraf pengajar ya. Tapi jarang yang belum pada riset base gitu ya. Nah, berarti kan yang perlu dikembangkan di Indonesia kebanyakan ini justru pada area yang 1-3 pengabdian itu dilakukan biasanya. Tapi justru yang kedua ini bagian riset ini yang jarang diperhatikan. Artinya dari 4.000 perguruan tinggi di Indonesia itu kan yang disebut unggul itu kan masih sedikit. Ya. Kebanyakan area kan area yang kedua itu Pak. Lalu dalam pengukuran Pak Radian ini biasanya hambatan atau halangannya apa Pak untuk memenuhi yang riset tadi, riset base-nya itu? Nah, kalau saya mengukur yang riset itu saya melihat apakah dari sisi program kerjanya ada nggak program kerja untuk mendorong dosen tersebut melakukan riset, mungkin seperti itu. Kemudian ada nggak sistem yang membantu dosen untuk melakukan riset. Jadi ada sistemnya sudah membantu nggak gitu. Jadi kemudian ada teknologi yang mendukung sistem untuk riset tersebut bisa dijalankan. Jadi tahapan saya sebenarnya hanya menilai seperti itu. Saya tidak sampai mengukur, wah dosen harus melakukan riset untuk istilahnya supaya nanti penilaian akreditasi untuk yang di bagian SDM-nya naik. Itu kan nggak sampai, istilahnya beda, bukan seperti itu Pak. Gitu. Saya hanya melihat dari sisi dosen tersebut, istilahnya ketika disuruh melakukan hibah. Nah, apakah dia istilahnya melakukan siklus SMART tersebut, atau kalau misalnya gagal, apakah dia mau mencoba lagi, tahu, belajar dari proses learning. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak sampai ke dia harus menghasilkan, istilahnya ya kalau jadi akan ke sana, tapi yang saya ukur nggak sampai seperti itu Pak. Gitu. Jadi kita nggak mengacu ke, oh ini sekarang masih teaching base. Enggak, di teaching pun saya melakukan pengukuran apakah dosennya melakukan siklus SMART tersebut gitu. Jadi seperti itu sih. Kalau yang Bapak masukkan dengan Smart Tridharma ini misalnya, apa yang Bapak masukkan dengan teaching yang SMART itu? Model apa yang kira-kira modelnya bagaimana yang Bapak maksudkan bagaimana? Termasuk juga nanti yang reason base-nya itu SMART-nya itu begini. Bapak mengukurnya dasar-dasar pengukurannya bagaimana? Jadi kalau dari sisi saya mengukur untuk yang akademik itu adalah saya mengukur dari sistem akademik yang ada di kampus tersebut, ya, sistem akademiknya seperti apa, sistem penerimaan mahasiswa barunya seperti apa, gitu. Kemudian orang yang menghandle si sistem tersebut bagaimana. Kemudian ada dosen yang menjadi user dari sistem akademik tersebut bagaimana. Jadi saya lebih melihat ke sistem akademiknya, Pak. Gitu. Nah, dari sistem akademik yang Bapak teliti dari 36 ini secara rata-rata itu bagaimana Pak hasilnya? Ya. Supaya ini menjadi data bagi kita. Ya, ini kan masih 36 dari 4.000 itu kan seperberapanya itu kecil banget sekali itu. Tapi kalau yang kecil ini belum bisa menggambarkan yang sedikit idea kan bagaimana untuk ke arah SMART-nya itu pengukurannya. Sebenarnya 36 perguruan tinggi ini tidak bisa menggambarkan dari 4.000 itu, Pak. Nggak bisa. Karena itu representatif ya? Belum representatif. Itu hanya untuk kalangan perguruan tinggi tersebut aja kita kasih masukannya. Jadi saya nggak berani karena itu kalau 4.000 perguruan tinggi berarti harus 10% minimal, berarti harus ada 400. Jadi ini tidak menggambarkan
untuk 4.000 perguruan tinggi tersebut sih. Jadi untuk penelitian saya ini ya feedback saya, masukan saya hanya untuk kampus yang bersangkutan gitu. Dan ketika saya lakukan feedback, bener nggak kondisinya seperti ini gitu. Jadi ya hanya seperti itu. Jadi saya nggak berani kalau apakah jadi istilahnya menggambarkan yang bagaimana bisa berubah karena beda-beda Pak. Setiap kampus yang diukur itu problemnya berbeda-beda. Dari yang saya nilai ada yang satu di sistem e-learningnya udah bagus, tapi ada yang satu juga misalnya masih belum, tapi ada satu di sisi keuangannya udah bagus. Jadi itu buat pribadi masing-masing universitas saja. Gitu. Jadi hasil yang Bapak berikan kepada 36 ini katakanlah masukan, dan respon mereka terhadap masukan itu bagaimana? Cukup baik. Ya, bahwa yang saya ukur itu sesuai dengan kondisi yang di sana. Gitu. Jadi alat ukur saya teruji, misalnya di 36 itu bahwa itu bisa. Jadi yang Bapak ukur mereka mengatakan, oh iya ini memang kami seperti ini gitu. Ya, gitu bisa seperti itu. Gitu. Kan ketika sudah selesai ngukur saya minta feedback dari mereka. Gitu. Apakah hasilnya sesuai atau tidak gitu. Jadi artinya Bapak simpulkan bahwa alat ukur yang Bapak gunakan ini cukup valid ya, dan bisa digunakan juga cukup teruji juga nanti kalau dipakai untuk mengukur perguruan tinggi yang lain begitu. Ya, bisa mengukur. Ya. Tapi persoalannya Pak, misalnya Bapak sudah punya alat ukur, lalu ke depannya siapa yang punya kewenangan untuk melakukan pengukuran? Apakah nanti yang alat ukur yang Bapak miliki itu merupakan alat ukur yang berkaitan dengan hak cipta atau bagaimana, saya belum tahu. Misalnya Bapak sudah punya ini, lalu bagaimana dipakai untuk, ataukah cukup ya sudah sebatas penelitian dalam rangka untuk ya memenuhi persyaratan penelitian sebagai seorang calon doktor? Ya enggak juga sih Pak. Jadi kita ya kalau dari promotor saya mengharapkan riset rating kampus cerdas Indonesia ini bisa terus dilaksanakan gitu. Jadi nanti diharapkan mungkin ya kalau nggak tahun ini kita adakan riset rating kampus cerdas Indonesia gitu yang diselenggarakan oleh SCCIC ITB. Jadi kita menginduk ya saya sebagai researcher di sana ITB. Jadi memakai inkubatornya dari ITB karena kan dari Prof Suhono yang menyelenggarakan, dan kita sudah punya asosiasi APIK gitu, asosiasi kampus ya cerdas Indonesia gitu. Jadi ya kita mengacunya ke sana gitu. Kita punya agenda rutin untuk melakukan pengukuran gitu. Itu termasuk kepada kampus yang sudah settle, yang sudah cukup baik, atau nanti kepada kampus-kampus yang belum. Ya, yang belum kita tawari approach untuk mau nggak ikut gabung, diukur. Kalau mereka tertarik ya kita akan lakukan pengukuran gitu. Jadi ini kerja tim Pak gitu. Jadi Jadi fungsi dari alat ukur ini adalah sekedar sebagai cermin gitu ya, betul ya? Betul. Jadi kampus ini melihat, oh ini loh diri kami seperti ini, begitu. Lalu kita menyediakan semacam tools-nya begitu. Ya, kan selama ini juga istilahnya kita mengembangkan kuesioner ini kan pakai sistem. Jadi sistemnya sudah ada, tinggal mereka input dan lain-lain. Jadi memang kita sudah siapkan wadahnya. Kalau kampus mau ikut ya silahkan gitu, diukur gitu. Jadi kita sudah siapin sistemnya gitu. Ya. Berarti saya bayangkan kalau seandainya tiap kampus itu melihat sebuah tools yang baik ya dengan tujuan yang positif. Jadi
tidak sekadar hanya mengandalkan kepada pengukuran bahan PT, di mana mereka mau mengimprove diri mereka, tentunya mereka mau, karena begini Pak, psikologinya kan tidak gampang orang itu mau bercermin atau mau dikoreksi gitu ya Pak ya. Yeah. Khususnya begini Pak, khususnya pada kampus-kampus yang sudah merasa dirinya besar gitu loh. Iya. Betul apa tidak ya? Kalau kampus kecil ya udahlah kalau kami banyak kekurangan begini kan. Tapi kadang-kadang bisa terjadi pada kampus-kampus yang cukup kuat, lalu mereka justru kampus-kampus yang lain harus belajar dari kami. Tapi banyak orang yang juga tidak mau untuk melihat walaupun sudah besar biasanya ada kekurangan yang tidak terlihat. Yeah. Intinya sebenarnya mereka harus sama persepsi smart kampusnya seperti yang penelitian ini lakukan, yaitu kampus yang smart. Smart kampus itu adalah kampus yang menerapkan smart system dalam menjalankan misi untuk mencapai visi. Jadi kalau kampus tersebut merasa smart kampusnya di arah teknologi, ya mereka ya beda, istilahnya mereka punya persepsi masing-masing gitu. Jadi itu sih Pak. Jadi kebanyakan kalau mereka sepaham, ya mereka mau gitu untuk diukur. Jadi kan penelitian ke arah smart campus ini juga cukup banyak dan istilahnya masing-masing memiliki persepsi masing-masing gitu. Jadi ya, nah apa yang dikembangkan di penelitian ini oleh saya dan oleh promotor saya ya smart campus yang seperti ini, yaitu yang menerapkan smart system dalam menjalankan misi, mencapai visi. Gitu. Di samping Pak Radian sudah menemukan semacam alat ukur itu, apakah juga ada para kandidat doktor atau para doktor atau mungkin guru besar yang juga mempunyai cara alat ukur yang hampir sama? Sejauh yang saya lakukan penelitian, saya kan pasti melakukan studi literatur, pengukuran yang dilakukan oleh researcher yang lain seperti apa. Belum ada yang mengukur ke arah kampus yang smart system seperti ini. Jadi Bapak dianggap aja sebagai penemuan pertama gitu ya? Atau ya, penelitian yang pertama kali? Ya, dalam hal saya mengukurnya dari sisi antroposentrik, sistemik, dan teknologi. Itu saya. Tapi kalau yang lain ada juga mengukur. Mereka mengukurnya mungkin dari sisi green campus. Udah ada UI melakukan pengukuran tersebut. Gitu. Itu yang smart campusnya belum pernah terpikirkan gitu ya? Ya, karena mereka ada green campus. Kemudian mungkin Telkom juga ada smart campus, tapi dari sisi beda persepsinya gitu. Jadi memang cukup banyak, ada beberapa ini. Tapi kebaharuan saya adalah ya saya mengukurnya istilahnya dari sisi ya ini definisi saya kampus yang menerapkan smart system dalam menjalankan misi mencapai visi. Jadi saya akan mengukur dari sisi antroposentrik, sistemik, dan teknologi. Dan itu yang masih ya itu kebaharuan dari penelitian saya di sana gitu. Ya Pak Radian, kita telah masuk pada segmen kedua dan sekira percakapan kita ini akan lebih mendalam dan membuka mata banyak orang bahwa kampus yang memang seharusnya memang smart itu tidak otomatis smart. Perlu ada satu pola atau sistem yang mengarahkan, membawa manusianya ke arah sistem yang disebutkan dengan kriteria tadi ya, smart campus. Nah, kita akan lanjutkan setelah informasi yang satu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan juga bisa diakses platform YouTube iStream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hariman di platform YouTube Maranatha iStream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam.
teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan platform YouTube iStream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar ataupun melalui QR Code yang tertera di layar. Juga mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang memiliki telinga untuk pelayanan hiburan suara, Bapak Ibu dan Saudara bisa ikut latihan Serafim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di Studio Serafim BWM Lantai 1. Kita masuk pada segmen ketiga, segmen penutup. Bersama dengan narasumber kita, Bapak Radian Imbar. Nah, Pak Radian, proses yang sudah Bapak tempuh cukup panjang sampai menghasilkan satu tools pengukuran untuk menilai perguruan tinggi yang smart atau smart campus. Nah, kalau boleh Pak, sebagai masukan ya, bahwa setiap perguruan tinggi kan harus mengalami proses ya untuk diukur supaya lebih baik lagi. Dalam hal ini adalah mau tidak mau siapapun termasuk UK Maranatha ya. Karena kita berjalan dan bergerak dalam satu dunia yang terus berubah dan otomatis pengukuran ini perlu dilakukan supaya cermin kita makin menyadarkan supaya kita ini tidak takabur, kita sudah merasa diri sudah oke ya. Nah, mungkin dalam hal ini pertanyaan saya terakhir adalah bagaimana pengukuran yang Bapak lakukan dalam konteks supaya Maranatha juga memperhatikan dan bercermin dengan demikian dari pengukuran itu Maranatha juga bukan hanya unggul tapi juga sekarang bisa menyandang smart campus itu. Silakan Pak Radian. Ya, jadi saya juga melakukan salah satu dari 36 kampus itu, salah satunya tentu saja Maranatha. Jadi institusi tempat saya bernaung, jadi Maranatha, dan puji Tuhannya Maranatha itu salah satu yang mendapat award sebagai kampus yang menuju smart. Jadi kalau saya nggak salah urutan ketiga kalau saya nggak salah untuk kampus menengah ya, kampus menengah ya. Jadi sebenarnya Maranatha sudah menjalankan fungsi smart tadi ya. Tadi ya, cuman memang ada beberapa yang perlu ditingkatkan dalam istilahnya dalam ke depan gitu, supaya istilahnya kan persaingan saat ini sudah semakin tinggi, dan kemudian teknologi juga semakin cepat, sehingga itu kan banyak mendisruption kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana ya untuk kita itu untuk berubah menjadi smart itu harus semakin cepat sekarang. Jadi sudah mungkin kalau dulu kita melakukan pekerjaan deadline-nya 1 minggu, mungkin dengan sekarang kita harus, karena dengan persaingan kita harus lebih mempercepat itu. Jadi mungkin ya kita bisa lebih fokus untuk ya mengembangkan kampus ini menjadi smart system. Mungkin juga harus ada satu badan yang selalu mengecek. Nah, iya. Jadi kalau harus ada badan yang di Maranatha selalu jauh ini saya lihat kan ada Pak, namanya seperti Badan Penjaminan Mutu. Ya, itu kan untuk melakukan untuk akreditasi kan, apakah sistem penjaminan mutu sudah dijalankan, sudah SOP ini sudah dijalankan, ya mirip seperti itu. Ya, atau jadi SPI, ya, Satuan Pengawas namanya? Ya, jadi memang ini harus oleh top manajemen ya, oleh pimpinan rektorat mungkin bagaimana supaya ini tuh penelitian ini mungkin bisa diimplementasikan gitu. Jadi memang harus ada keberlanjutannya gitu. Saya ya kalau memang diminta bantu saya juga siap, karena Pak Rektor sering bicara ya nanti Pak Radian tolong diimplementasikan, ya saya sudah katakan ya siap gitu untuk membantu. Karena apa yang Bapak lakukan ini bisa
hanya sekedar menjadi satu ilmu bagi Pak Radian, tetapi bisa tidak dipakai gitu kan. Nah, karena itu saya katakan tadi bersyukur bahwa Pak Rektor juga menanyakan hal itu, dan saya kira itu akan lebih kuat kalau seandainya ada otoritas di sana. Betul. Ya kan? Karena biasanya dalam pelaksanaan di negara kita membutuhkan otoritas. Kalau tidak ada otoritas, sehebat apapun, secanggih apapun nggak dipakai, itu persoalannya. Gitu kan? Nah, karena itu memang saya berharap bahwa bukan otoritasnya yang saya katakan, tapi bagaimana mengukur itu supaya dari ukuran ini kita waspada sejak awal, sejak dini, sehingga kita bisa terus mengimprove institusi yang kita layani. Ya. Nah, Pak Radian, karena waktu sangat terbatas, kita akan akhiri sampai di sini. Tapi saya mohon kesediaan Pak Radian menyampaikan satu closing statement bagi para sahabat Maranatha. Silakan, Pak. Ya, jadi untuk mengimplementasi Smart Campus, ya memang tidak mudah dalam menerapkannya. Walaupun memang Smart Campus itu adalah solusi yang baik, tapi dia tidak mudah untuk diterapkan. Oleh karena itu kita perlu misalnya mengadopsi smart system yang sesuai dengan kebutuhan di kampus tersebut. Jadi setiap kampus yang tadi saya sudah sampaikan berbeda-beda mungkin kebutuhannya. Oleh karena itu kampus A dengan kampus B itu berbeda kebutuhannya. Jadi kita perlu untuk mengenali misalnya kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk kampus masing-masing kampus. Oleh karena itu mungkin ya bagi kampus yang mungkin melihat tayangan ini dan mau untuk dilakukan pengukuran, ya bisa menghubungi saya gitu untuk dilakukan pengukuran, dan mungkin juga istilahnya kita saling berbagi bagaimana untuk menerapkan Smart Campus sesuai dengan di kampusnya. Nah, saya pikir ini diberikan nomor kontak, tapi bukan nomor kontaknya Pak Radian, mungkin nomor kontaknya Maranatha yang bisa menghubungkan kepada Pak Radian jika membutuhkan. Ya, nanti tolong disebutkan juga nomor kontak itu supaya siapa tahu ada perguruan tinggi lain yang juga berminat. Begitu. Boleh. Ya. Baik, kita akan mengakhiri percakapan kita dan kita akhiri dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas percakapan yang sudah berlangsung, di mana kami bersama dengan Pak Radian. Pak Radian di mana sudah menyelesaikan gelar doktornya dengan sangat baik, dengan pujian, dan biarkanlah apa yang dilakukan oleh Pak Radian juga memberkati dan memotivasi universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia, supaya kami juga menjadi smart campus di mana kami berada. Di situ kami juga mengembangkan sumber daya manusia, tapi juga utamanya sistem yang ada itu menjadi sistem yang sungguh-sungguh makin efektif dan efisien untuk meningkatkan sumber daya manusia. Bapak, kami serahkan kehidupan Pak Radian ke depan. Tuhan memelihara dengan kasih sayang-Mu, di mana Engkau memberkati dan melengkapi Pak Radian bersama dengan keluarga dengan kasih karunia-Mu. Bapak, inilah kami ingin menyerahkan hidup kami di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.